Bab 4434. Tebasan Jiwa Bintang. Kaisar Iblis Harewut sedikit mengernyit, apakah kamu yakin tidak ingin kita pergi bersama? Sekte Bulan Merah ini tidak mudah. Alexis mengambil keputusan, jika ada lebih banyak orang, dan lebih mudah untuk digekspos oleh target. Kali ini, targetku adalah Hugo dan pil jiwa. Kaisar Iblis Harewut merenung sejenak, lalu berkata, oke, kalau begitu aku akan menemuimu di tanah berkah hukum korosif. 2 jam kemudian. Gurun Bigret atau Gurun Merah Besar. Gurun Bigret ini sangat berbahaya, bahkan jika ada di masa-masa awal alam asal, memasukinya, ada kemungkinan jatuh. Hanya yang kuat yang bisa melewatinya dengan aman. Oleh karena itu, hampir tidak ada prajurit yang memilih untuk menyeberangi Gurun Bigret. Karena, ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Bagi yang lain, Gurun Bigret mungkin merupakan tanah dengan 10 kematian dan tanpa kehidupan, tetapi tidak ada artinya bagi Alexis, yang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan periode pertengahan alam asal. Ini adalah satu-satunya tempat tercepat untuk pergi ke Sekte Bulan Merah. Saya dengar dulu ada peradaban kuno di gurun ini, dan banyak reruntuhan yang masih terpelihara sampai sekarang. Segera, Alexis bergerak menuju Gurun Bigret. Tepat pada waktunya, Alexis membutuhkan tempat untuk berlatih tebasan jiwa bintang. Konferensi pembantaian suci semakin dekat, Jennifer melukai Sohan dengan parah, yang memberi tekanan pada Alexis. Dia perlu curhat. Keluar dari semi gelap, karena kerumitan tebasan jiwa bintang, dia tidak memiliki terlalu banyak cobaan. Sekarang dia telah membuat terobosan dan kekuatannya telah naik ke level yang lebih tinggi, saatnya untuk mencoba tebasan jiwa bintang ini lagi. Raungan yang sangat keras bergema di Gurun Merah, di gurun, darah mengalir secara horizontal, dan mayat yang meledak berserakan di mana-mana. Dari kelihatannya, sepertinya itu adalah monster yang sangat besar. Alexis perlahan menarik tinjunya dan melihat ke depan angin dan pasir, hanya untuk melihat garis besar kota samar-samar muncul di sana. Alexis sedikit tersenyum, dia tahu itu adalah kota perbatasan. 2 jam kemudian, kota Bingyang. Seorang pria muda dengan ekspresi acuh tak acuh berjalan keluar dari kedai minuman, tetapi sedikit mengernyit, dan berkata pada dirinya sendiri, setelah kembali ke gerbang Sanyuan Tianzhen, Hugo ini telah meningkat pesat, dan kekuatannya telah meroket. Sekarang, dia telah menembus alam asal Four Heavens. Namun, orang ini tampaknya karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dikatakan bahwa belum lama ini, dia benar-benar meremehkan nona muda dari keluarga Han. Wilayah Jiwa Bulan adalah wilayah yang sangat luas, terbagi menjadi 9 wilayah utama. Dan di antara 9 wilayah, kekuatan yang diakui sebagai yang paling kuat secara kolektif dikenal sebagai 36 Istana Jiwa Bulan. 36 rumah Istana Jiwa Bulan adalah kekuatan tertinggi Jiwa Bulan yang sebenarnya. Keluarga Han adalah salah satu dari 24 klan di antara 36 rumah besar di Jiwa Bulan. Awalnya, kekuatan 24 klan berada di bawah 8 sekte. Tetapi, keluarga Han menghasilkan Helena. Helena, ratusan tahun yang lalu, telah bergabung dengan sekte 10.000 bunga dari wilayah Celestial. Oleh karena itu, meskipun keluarga Han hanya dari 24 klan, kekuatan mereka sendiri hanya dapat dianggap rata-rata, tetapi dengan keberadaan Helena, bahkan 8 sekte akan memberi wajah pada keluarga Han. Dan setelah Hugo mencabuli nona keluarga Han, wanita tua dari keluarga Han, yang juga nenek dari wanita ini, mendengar hal ini, dan langsung menjadi marah, dan ingin membunuh Hugo sendiri. Bahkan Hugo terluka parah, dan ketika Hugo akan mati, anggota tingkat tinggi dari Sekte Bulan Merah muncul untuk melindungi Hugo, dan hanya setelah membayar harga yang sangat besar, menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, Hugo menjadi bersembunyi di sekte, dan sepertinya dia tidak berani keluar. Ini agak sulit. Meskipun kekuatan Alexis saat ini sangat kuat, tidak mudah untuk langsung membantai kekuatan yang kuat di wilayah Jiwa Bulan. Alexis menggelengkan kepalanya, dan bersiap untuk pergi ke Sekte Bulan Merah terlebih dahulu, lalu mengambil langkah dan melihatnya. Dia merenung dan berkata, kebetulan dalam perjalanan dari sini ke Jiwa Bulan, saya akan melewati hutan 1000 roh, dan saya hampir terbiasa dengan tebasan jiwa bintang, jadi saya bisa mencoba tebasan jiwa bintang.
Ngomong-ngomong, kekuatan di hutan seribu roh. Petik 2. Tebasan jiwa bintang ini terlalu kuat, dan terlalu banyak bergerak. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Alexis memutuskan untuk memilih tempat di mana tidak ada siapapun. Segera, Alexis bergerak menuju hutan seribu roh. Setengah hari kemudian, Alexis datang ke hutan yang sangat luas. Hutan seribu roh ini adalah tempat uji coba yang terkenal di seluruh wilayah jiwa bulan. Di dalam hutan seribu roh, ada banyak peluang, dan tentunya juga ada bahaya. Sebagian besar prajurit yang datang ke persidangan berada di pinggiran, tetapi Alexis langsung pergi ke kedalaman hutan seribu roh. Di sana, hampir tidak ada yang akan berani masuk. Karena, di kedalaman hutan seribu roh, dapat dikatakan bahwa seseorang akan sekarat selangkah demi selangkah. Namun, Alexis tidak khawatir. Begitu dia menari dengan pedang iblis di tangannya, beberapa monster mati. Tiba-tiba, mata Alexis berbinar, dan dia menemukan ngarai yang sangat dalam. Pinggiran ngarai diselimuti kabut ungu jenis khusus. Kabut ini adalah benar-benar terisolasi efek magis dari indera spiritual. Alexis sedikit tersenyum, ini adalah tempat yang bagus untuk bereksperimen dengan tebasan jiwa bintang. Begitu dia bergerak, dia menghilang di balik kabut ungu. Segera, Alexis datang ke kedalaman lembah. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia memegang pedang hitam panjang. Dengan gerakan pergelangan tangan Alexis, beberapa sinar terbang keluar dan berubah menjadi formasi-formasi. Di sini, ia memasang formasi kedap suara. Kekuatan jiwa yang melonjak keluar dari tengah alis Alexis, dan samar-samar bergabung menjadi pedang iblis. Ada rune yang berkedip di matanya, dan aura yang sangat ganas terpancar keluar. Alexis telah memahami tahun-tahun tanpa akhir di tanah prasejarah semi gelap sebelumnya. Meskipun sebenarnya hanya 10 hari, panennya jauh lebih banyak daripada jalan jiwa dan metode menggabungkan jiwa dan seni bela diri. Juga, ilmu pedang prasejarah pemuda dengan pedang tulang. Dengan kekuatan Alexis saat ini, ilmu pedangnya secara bertahap tidak dapat mengikuti, dan kebetulan menebusnya dengan ilmu pedang pemuda ini. Dalam sekejap, pesona kuno dan ganas muncul di pedang iblis itu. Saat berikutnya, dua segel keluar bersamaan, disertai dengan kekuatan melahap jiwa dan kekuatan kehancuran. Alexis memberikan suara rendah, dan menarikan pedang panjang di tangannya, cahaya pedang yang tampaknya biasa melintas di pedang iblis. Namun, tepat ketika Alexis hendak menebas pedang sepenuhnya, kulitnya tiba-tiba berubah, dan pergelangan tangannya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ekstrim yang terkandung dalam pedang. Pedang panjang hitam pekat itu terbang dari tangannya. Kemudian, ada suara yang menghancurkan bumi dari seluruh lembah, dan lubang yang sangat besar muncul di depan mata Alexis. Alexis melihat lubang itu, ekspresinya sedikit berubah, lubang itu tampaknya sedalam 1000 meter. Dia baru saja memeriksa tanah di lembah ini. Tanah di sini istimewa dan sangat keras, tapi meski begitu, dia diledakkan dari lubang sedalam 1000 meter. Selain itu, ini adalah hasil dari kegagalan Alexis untuk mengontrol kekuatan dengan baik, dan pedang iblis itu terbang keluar. Dan, ini bukan yang paling menakutkan. Pada saat ini, di dalam lubang yang dalam itu, ada fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat dahsyat. Bab 4435. Kesempatan yang tak terduga. Kengerian fluktuasi kekuatan jiwa ini bahkan cukup untuk menghancurkan keberadaan alam asal. Jangan berpikir tidak apa-apa untuk menghancurkan alam asal. Anda harus tahu bahwa fluktuasi kekuatan jiwa bukanlah keterampilan jiwa, tetapi hanya prestise yang tersisa setelah pedang Alexis ditebas. Dalam sekejap, ekstasi muncul di wajah Alexis. Kekuatan tebasan jiwa bintang ini masih di atas ekspektasinya. Apalagi pukulan barusan itu bukan kekuatan penuhnya, transformasi tubuh jiwa, tubuh iblis surgawi, formula darah terbakar, metode hukum korosif, dan lainnya. Belum digunakan. Dia tidak bisa membayangkan kengerian seperti apa jadinya jika dia memahami metode ini kerana seni bela diri jiwa. Diperkirakan jaraknya tidak terlalu jauh dari pedang tebasan langit pemuda prasejarah itu, bukan? Dengan lambaian tangannya, Alexis mengambil pedang iblis itu kembali ke tangannya, kekuatan jiwa yang melonjak keluar dari antara alisnya lagi, yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih.
Berlatihlah ke titik di mana Anda dapat dengan sempurna mengontrol tebasan jiwa bintang ini. Beberapa jam kemudian, di luar lembah yang dalam, sesosok tubuh tiba-tiba melintas, dan seorang gadis muda berdiri di depan kabut biru. Gadis ini mengenakan gaun merah muda, dia terlihat berusia 17 atau 18 tahun, wajahnya yang cantik masih belum dewasa, tetapi sudah sangat cantik, dan di matanya yang cerah dan indah, ada kepolosan dan kelembutan luar biasa yang jarang terlihat pada para pejuang. Tubuh, memancarkan godaan fatal yang tidak sesuai dengan penampilan kekanak-kanakan. Gadis ini, di usia yang begitu muda, sudah menjadi hebat. Bakat seni bela diri tidak bisa dikatakan menantang langit. Tubuh gadis itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang cukup kuat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran. Di tangan batu gioknya, dia masih memegang sebatang rumput spiritual. Sepertinya dia datang ke hutan seribu roh ini untuk menemukan kesempatan berlatih. Pada saat ini, dia menatap dengan curiga ke lembah di kabut biru. Pada saat ini, ada getaran samar di bawah kakinya, dan mata gadis itu berbinar, benar saja, getaran itu datang dari sana. Formasi Alexis, meskipun dapat memblokir suara, dan kabut biru di pintu masuk lembah dapat memblokir penyelidikan dari indera spiritual, tetapi tidak dapat mengisolasi gempa. Keingintahuan melintas di mata muda gadis dengan rok merah muda. Saat berikutnya, ketika dia bergerak, dia berubah menjadi pelangi merah muda dan menyerbu ke dalam kabut biru. Alexis di kedalaman lembah memandangi pedang iblis di tangannya, dan matanya berkilat puas. Sekarang, dia akhirnya bisa menangkap tebasan jiwa bintang ini. Dan ada banyak lubang besar di sekujur tubuhnya. Di antara itu, ada lubang yang paling dalam. Setelah Alexis bisa mengendalikan tebasan jiwa bintang, dia memotong puluhan pedang, yang semuanya dibombardir di posisi ini. Lubang ini sebenarnya sedalam 10,000 meter. Apalagi di dalam lubang, ada puluhan gelombang kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh tebasan jiwa bintang, gelombang jiwa yang menakutkan, melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini, ekspresi Alexis tiba-tiba berubah, dan dia merasakan seseorang memasuki lembah. Melihat pemandangan di depannya, dia sedikit mengernyit, dia tidak ingin pemandangan ini dilihat oleh orang lain. Saat berikutnya, Alexis berteriak dengan suara rendah, ilusi. Kekuatan jiwa menyembur keluar, dan itu berubah menjadi ilusi instan, membuat lubang di sekitarnya menghilang. Selama kekuatan jiwa tidak lebih kuat darinya, sulit untuk menemukan kekurangannya. Segera, wanita dengan rok merah muda datang ke lembah yang dalam, dan matanya pertama kali tertuju pada Alexis. Alam perbaikan. Mata indah gadis itu berkedip sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang alam perbaikan di kedalaman hutan seribu roh ini. Bagaimana orang ini bisa datang ke tempat seperti ini? Alam perbaikan ada di kedalaman hutan seribu roh, seperti domba yang tersesat di sarang serigala. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Namun segera, mata indah gadis itu tertarik oleh semacam buah spiritual di lembah. Di lembah, tumbuh buah spiritual sebening kristal yang terlihat seperti batu akik kuning. Nafas yang dipancarkannya sangat mirip dengan rumput roh di tangan gadis itu, tetapi jauh lebih kuat daripada nafas rumput roh ini. Buah ini, bernama buah kristal kuning, adalah salah satu buah spiritual yang sangat cocok untuk darah seorang gadis. Alasan mengapa dia datang ke kedalaman hutan seribu roh adalah untuk menemukan buah spiritual semacam ini dan bersiap untuk kebangkitan dari darahnya. Namun, dia tidak langsung memetik buah kristal kuning, tetapi menatap Alexis dengan tatapan malu di matanya yang indah. Buah kristal kuning adalah buah spiritual kelas atas, bahkan untuk prajurit biasa, itu juga harta langka. Dan ngarai di depannya, jelas, ditemukan oleh pemuda acuh tak acuh di depannya. Segala sesuatu di ngarai harus menjadi milik kesempatan Alexis. Meskipun dunia kultivasi sangat kejam, itu tidak memperhatikan siapa yang datang lebih dulu, tapi, gadis dengan rok merah muda tidak mau merebut peluang orang lain sesuka hati, belum lagi, buah kristal kuning ini ditemukan oleh Alexis yang mempertaruhkan nyawanya di alam perbaikan. Tapi buah kristal kuning ini sangat langka. Bahkan di hutan seribu roh yang penuh dengan harta langka ini, sulit untuk melihatnya, apalagi menemukan begitu banyak sekaligus, bahkan dengan identitasnya, itu adalah tidak mungkin mendapatkan begitu banyak buah kristal kuning.
jika Anda melewatkannya. Oh, sayang sekali, lagi pula, betapa buah kristal kuning ini, tetapi mungkin untuk meningkatkan garis keturunannya ke tingkat yang lebih tinggi. Alexis secara alami juga menemukan buah kristal kuning ini, tetapi, baginya sekarang, harta karun talenta ini dapat dibuang, jadi dia tidak mengumpulkannya. Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu menatap Alexis, dan berkata, "Namaku Kenneth. Buah kristal kuning itu sangat aku butuhkan. Bisakah kamu memberiku buah kristal kuning ini? Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi. Ini tidak akan membuatmu rugi." Ketika Alexis mendengar ini, dia menatap gadis itu dengan tatapan tertarik. Kultivasi gadis itu berada di alam asal, sementara dia, di mata orang lain, hanyalah keberadaan alam perbaikan. Tapi Kenneth bertanya pada orang di alam perbaikan. Bahkan, katanya akan memberikan kompensasi. Dalam dunia kultivasi, hal ini hampir mustahil terjadi. Watak seperti ini, sejujurnya, mungkin tidak cocok untuk dunia ini, terlalu murni dan baik hati, tapi itu adalah karakter yang disukai Alexis. Alexis menatap Kenneth, dan berkata, "Kompensasi apa yang bisa kamu berikan padaku?" Mata indah Kenneth berkedip ketika dia mendengar ini, dan ekspresi bijaksana muncul di wajahnya yang cantik. Meskipun dia kaya akan warna kuning yang sangat banyak buah kristal, jika Anda ingin berbicara tentang padanan yang dapat membuat Alexis terkesan. Tiba-tiba, mata Kenneth berbinar, dia menatap Alexis dan berkata, "Saya tidak tahu, apakah Anda sudah bergabung dengan sekte apapun sekarang?" Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Kenneth sedikit tersenyum ketika dia mendengar kata-kata, "Kalau begitu, lihat, bagaimana dengan ini, jika kamu memberiku buah kristal kuning ini, aku juga akan merekomendasikan kamu untuk bergabung dengan sekte Bulan Merah." Setelah itu, wajah Kenneth muncul. Dengan ekspresi percaya diri, sekte Bulan Merah adalah salah satu dari 8 sekte dengan peringkat tertinggi di antara 36 rumah besar jiwa bulan. Tidak tahu berapa banyak talenta muda apakah ada untuk bergabung dengan sekte Bulan Merah. Dari sudut pandang jangka panjang, bergabung dengan sekte Bulan Merah pasti akan membantu Alexis untuk mengembangkan seni bela diri lebih dari buah kristal kuning ini. Ketika Alexis mendengar kata-kata itu, ekspresi terkejut muncul di matanya. Kenneth ini berasal dari sekte Bulan Merah. Hugo menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, jadi dia hanya bisa bersembunyi di sekte tersebut, dan pil roh juga ada di sekte tersebut, dan Alexis khawatir tidak ada cara untuk memasuki sekte Bulan Merah. Bab 4436. Bersalah. Sepertinya Tuhan pun ingin membantu Alexis. Saat berikutnya, Alexis mengangguk dan berkata, "Ya." Kenneth sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, kegembiraan muncul di matanya yang indah, dan dengan kilasan sosoknya, dia bergegas menuju buah kristal kuning itu dengan tidak sabar. Tapi saat ini, mata Alexis tiba-tiba menyusut. "Ups, aku lupa menghilangkan ilusi tadi." Aku melihat bahwa Kenneth langsung menuju ke jurang yang dipotong oleh jiwa Alexis, dan dengan cepat berjalan mendekat. Di jurang ini, masih ada fluktuasi roh dan jiwa yang sangat keras, jika Kenneth jatuh ke dalamnya dengan kekuatan. Maka, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka. Alexis masih memiliki kesan yang baik tentang Kenneth, dan, dengan wanita yang begitu cantik dan baik hati, tidak ada pria normal yang ingin melihatnya terluka atau bahkan mati secara tragis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada Kenneth, "Perhatikan kakimu." Saat berikutnya, sosoknya berkedip, dan sebelum dia berbalik, dia muncul di samping Kenneth, dan begitu dia mengulurkan tangannya, dia memeluk pinggang Kenneth, dan hidung Alexis mengalir. Menjadi aroma mus tubuh perawan yang seperti anggrek, merasakan kelembutan pinggang ramping Kenneth, bahkan dengan hati Alexis, sedikit terguncang, dan ada keinginan untuk memeluk Kenneth dengan ganas di dalam hatinya. Pada saat ini, kulit Kenneth tiba-tiba berubah, dan mata indah yang menatap Alexis penuh dengan kepanikan dan kegugupan. Dia tidak pernah melakukan kontak intim dengan pria manapun sejak dia masih kecil. Awalnya, karena Alexis hanya memiliki kekuatan alam perbaikan, Kenneth tidak terlalu mewaspadai Alexis. Lagi pula, apa yang dapat dilakukan oleh keberadaan alam perbaikan terhadap keberadaan alam asal? Itu benar-benar cari kematian.
Selain itu, Kenneth tahu bahwa Alexis menatapnya dengan mata jernih, dan dia tidak menunjukkan rasa malu karena penampilannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Alexis tiba-tiba akan memeluknya. Alasan utama mengapa Alexis bisa memeluk Kenneth dengan mudah adalah karena kekuatannya. Kekuatan Alexis benar-benar melampaui Kenneth, bahkan jika dia tidak menunjukkannya dengan sengaja, itu tercermin dalam gerakannya. Merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuh di belakangnya dan aura maskulin yang unik, wajah cantik Kenneth langsung memerah, seolah ada aliran listrik yang mengalir di darahnya, dan semacam kelembutan muncul di tubuhnya yang lembut. Belum pernah mengalami sebelumnya membuat otaknya sedikit pusing. Tapi, Kenneth segera bereaksi dan berteriak, "Kamu! Apa yang kamu lakukan padaku? Biarkan aku pergi." Begitu kata-kata itu jatuh, aura alam asal meledak dengan tergesa-gesa, tanpa jejak reservasi, itu mengenai tubuh Alexis sepenuhnya. Dengan ledakan teredam, di bawah benturan, seluruh tubuh Alexis terbang terbalik dalam sekejap, menabrak dinding gunung yang jauh, dan ada ledakan keras lainnya, dinding gunung yang keras itu langsung dijatuhkan ke tanah. Setelah meledakkan Alexis ke udara, Kenneth menjadi tenang. Dia melihat ke dinding batu yang runtuh, dan ekspresi penyesalan dan kekhawatiran melintas di wajahnya yang cantik. Tapi Kenneth tidak pernah membunuh siapapun. Tidak ada satupun orang tak berdosa yang terbunuh. Alasan dia membunuh seringkali hanya satu alasan, yaitu ada orang lain yang ingin membunuhnya, atau itu tidak baik untuknya. Dan Alexis. Meskipun, tindakan Alexis barusan sangat sembrono, sangat kasar, dan bahkan cabul. Tapi, tidak sampai terkutuk. Makhluk di alam perbaikan dibombardir oleh ledakan aura kekuatan penuhnya. Meskipun pada saat terakhir, dia berhenti sedikit, tetapi masih sangat sulit untuk bertahan hidup. Kenneth menyesalinya, dia seharusnya tidak terlalu impulsif. Pada saat ini, Alexis berbaring dengan acuh tak acuh di bawah tumpukan batu, dan dengan gerakan indera spiritual, ilusi di jurang dilemahkan beberapa poin. Alasan mengapa Alexis terpesona oleh napas Kenneth dengan begitu mudah adalah niatnya. Pertama-tama, meskipun dia berusaha menyelamatkan Kenneth, dia langsung memeluk Kenneth di saat putus asa, yang memang agak ofensif. Kenneth seorang gadis yang tidak memiliki pengalaman dalam kontak intim dengan pria, dan dia hanya seperti ini sendiri. Adalah normal bagi orang asing yang Anda kenal untuk merebut pelukan pertama Anda dan menjadi marah. Oleh karena itu, Alexis mengambil inisiatif untuk memintanya untuk meledakkannya. Kedua, jika dia ingin bergabung dengan Sekte Bulan Merah, yang terbaik adalah mempertahankan citranya di mata Kenneth sebagai keberadaan alam perbaikan, dan bukan membuatnya terlalu curiga. Pada saat ini, Kenneth sepertinya merasakan sesuatu, melihat ke bawah ke kakinya, dan melihat bahwa tanah 1 inci di depan jari kakinya tampak agak aneh. Dia sedikit mengernyit, dan mengeluarkan orb pemecah ilusi, bersama dengan kekuatan spiritual di tubuhnya, aura 5 warna keluar dari bola, dan tanah di depannya berubah dengan cepat, berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Kegelapan dalam sekejap mata. Jurang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Kenneth, ketika dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa, kulitnya tiba-tiba berubah. Dari fluktuasi kekuatan jiwa ini, dia benar-benar merasakan semacam nafas hidup dan mati. Jurang ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, Kenneth ingat bahwa ketika Alexis memeluknya, dia berkata padanya, "Berhati-hatilah saat melangkah." Mungkinkah Alexis memeluknya bukan untuk memanfaatkannya, tapi untuk menyelamatkannya? Jika bukan karena Alexis, bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia akan terluka. Untuk sesaat, Kenneth merasa sangat bersalah. Alexis jelas berusaha menyelamatkan dirinya, tapi dia salah paham dan memukulnya dengan keras. Kenneth dengan cepat mengibaskan semua batu itu, menatap Alexis yang terbaring di bawah, yang sepertinya menjadi sedikit pucat, matanya yang indah bergetar hebat, dan dia berseru dengan sangat cemas. "Bagaimana perasaanmu? Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu." Napas Alexis tampaknya sedikit tidak stabil, tapi untungnya dia masih hidup. Kenneth diam-diam bersumpah untuk menyelamatkan Alexis dengan segala cara. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Dia tidak boleh membunuh penyelamatnya, bahkan jika itu karena kesalahan. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah terhadap Alexis selama sisa hidupnya.
Saat berikutnya, Kenneth mengeluarkan ramuan penyembuhan dengan 2 pola pil tercetak di atasnya tanpa ragu-ragu, dan memasukkan ramuan itu ke mulut Alexis dengan 2 jari giok putih panjang dan ramping. Merasakan kekuatan obat yang melonjak larut di mulutnya, Alexis perlahan membuka matanya, menatap gadis yang cemas, khawatir, bersalah, dan menyesal yang hampir menangis. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut.